Kalian pernah nggak sih pas lagi traveling jauh, terjebak di bandara, kurang tidur, perut tiba-tiba terasa kembung, mual, atau bahkan nggak nafsu makan? Mungkin kamu pikir itu cuma karena makanan yang berbeda. Tapi sebenarnya tubuhmu sedang mengalami sesuatu yang jauh lebih kompleks, yaitu efek stres terhadap sistem pencernaan. Sebelum bahas efek stres pada sistem pencernaan, yuk kita bahas gimana fisiologinya makanan itu dicerna. Pencernaan adalah proses pemecahan mekanis dan kimiawi bahan makanan menjadi molekul sederhana yang dapat diserap ke dalam aliran darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. 3 makronutrien utama yaitu lemak, karbohidrat, dan protein yang memerlukan pencernaan sebelum dapat melewati epitel usus. Pemecahan ini termasuk bentuk katabolisme yang berlangsung melalui 2 tahap saling melengkapi, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis memperkecil ukuran partikel makanan agar paparan terhadap enzim lebih efektif. Sedangkan pencernaan kimiawi menggunakan enzim untuk merombak struktur molekul senyawa yang ditelan menjadi bentuk yang mudah diserap. Gangguan pada salah satu tahap dapat menimbulkan defisiensi nutrisi dan berbagai patologi saluran cerna. Proses pencernaan dan penyerapan berlangsung secara hierarkis di sepanjang saluran cerna. Makanan pertama-tama mengalami penghancuran mekanis di rongga mulut, disertai aksi enzim saliva yang mulai mencerna karbohidrat dan lemak. Di lambung, asam klorida atau HCl menciptakan lingkungan asam yang mengoptimalkan kerja pepsin untuk memutuskan ikatan peptida pada protein. Ketika kimus masuk ke duodenum, getah pankreas yang kaya enzim amilase, lipase, protease, serta nuklease meneruskan pencernaan karbohidrat, lipid, protein, RNA, dan DNA. Bersamaan itu, empedu dari hati atau vesika velea mengemulsikan lemak sehingga memperluas permukaan bagi kerja lipase. Usus halus merupakan lokasi utama pencernaan akhir dan penyerapan. Permukaannya dilapisi enterosit yang membentuk brush border berisi mikrofili padat. Pada apikal enterosit terdapat enzim membran yang termasuk disakaridase dan peptidase yang menyelesaikan pemecahan karbohidrat kompleks dan oligopeptida menjadi monosakarida dan asam amino. Di atas membran ini terdapat lapisan glikokalix yang kaya akan gula netral dan amino, menjadi bagian karbohidrat dari glikoprotein enzim yang menonjol ke lumen. Glikokalix tidak hanya berperan dalam aktivitas enzimatik, tetapi juga proteksi permukaan dan interaksi dengan nutrien. Antara lumen dan permukaan sel terdapat unstirred layer, yakni lapisan cairan yang relatif tenang dan menjadi hambatan difusi sebelum solut mencapai membran apikal. Di luar itu, lapisan mukus yang menyelimuti permukaan mukosa juga menambah resistensi terhadap difusi. Karena itu, agar zat gizi dapat diserap, molekul hasil pencernaan harus berdifusi melewati mukus dan unstirred layer, berinteraksi dengan enzim brush border bila diperlukan, lalu melintasi membran apikal enterosit melalui transporter spesifik atau berdifusi terfasilitasi. Setelah memasuki enterosit, sebagian besar zat gizi ditranspor melintasi sitoplasma ke membran basolateral untuk dilepaskan ke kompartemen interstitial. Ketika seseorang mengalami stres, baik karena faktor psikologis, fisik, maupun lingkungan seperti jet lag saat bepergian jauh, tubuh secara otomatis mengaktifkan respons stres melalui poros hipotalamus, pituitari, adrenal atau HPA aksis, dan sistem saraf otonom. Aktivasi ini memicu pelepasan hormon kortikotropin atau CRH di hipotalamus yang menstimulasi sekresi ACTH di hipofisis anterior. Kemudian mengaktifkan kadar kortisol dari korteks adrenal. Kortisol dan katekolamin yang dilepaskan tidak hanya mempengaruhi sistem kardiovaskular dan metabolik, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap fisiologi saluran cerna. Pada tingkat motilitas, peningkatan aktivitas simpatis dan penurunan tonus parasimpatis menyebabkan gangguan koordinasi gerakan peristaltik. Akibatnya, pengosongan lambung dapat melambat, sementara kontraksi di kolon dapat meningkat, menimbulkan sensasi tidak nyaman seperti nyeri, kembung, atau bahkan diare fungsional. Secara mikroskopis, stres juga mengganggu integritas barrier mukosa usus. Tight junction antara sel epitel menjadi lebih permeable, kondisi yang dikenal sebagai leaky gut.
Hal ini memungkinkan antigen, toksin, dan mikroorganisme melintasi lapisan epitel, menstimulasi respon imun mukosa, dan menghasilkan peradangan lokal. Pada individu dengan predisposisi tertentu, proses ini dapat berkontribusi terhadap terjadinya gangguan seperti Irritable Bowel Syndrome atau IBS. Selain itu, stres kronis berpengaruh terhadap sistem syaraf enterik atau ENS dan aktivitas vagal. Penurunan sinyal vagal menyebabkan berkurangnya sekresi mukus protektif dan gangguan regulasi motilitas refleks. Sementara aktivasi simpatis berlebihan meningkatkan produksi sitokin proinflamasi. Kombinasi kedua efek ini memperburuk disfungsi gastrointestinal dan menurunkan kemampuan adaptasi saluran cerna terhadap perubahan lingkungan seperti pola makan atau ritme sirkadian saat berpergian lintas zona waktu. Tidak kalah penting, mikrobiota usus yang berperan besar dalam metabolisme, imunomodulasi, dan komunikasi good brain axis juga terpengaruh oleh stres. Perubahan komposisi flora usus dapat menurunkan produksi metabolit protektif seperti asam lemak rantai pendek sehingga memperburuk kerusakan epitel dan memperkuat sinyal inflamasi. Dengan demikian, stres baik akut maupun kronis memiliki dampak sistemik terhadap saluran cerna melalui mekanisme neuroendokrin, imunologis, dan mikrobiologis. Kondisi ini menjelaskan mengapa banyak individu mengalami gangguan pencernaan saat mengalami tekanan psikologis atau perubahan lingkungan ekstrim seperti yang kerap dialami saat traveling. Pada akhirnya, memahami keterkaitan antara stres dan sistem pencernaan membantu kita menyadari bahwa menjaga kesehatan usus tidak hanya bergantung pada apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana kita mengatur pikiran dan emosi. Dalam konteks fisiologi, mind and gut truly speak the same language.